Selamat pagi saudara-saudara sekalian, kembali bersama saya Yahya Wijaya dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Saudara sekalian, Yesus sangat dikenal sebagai Sang Guru. Alkitab menceritakan banyak bagaimana ia mengajar dan mendidik sekelompok orang sebagai murid-muridnya. Caranya mengajar memang tidak biasa. Kalau guru-guru agama lain biasa mengajar di rumah ibadah, Yesus mengajar bukan hanya di rumah ibadah, tetapi lebih sering di tepi danau, di atas bukit, di tempat yang mudah didatangi orang. Yesus memang seorang guru yang kreatif dan berani membuat terobosan-terobosan. Bahkan apa yang diajarkannya juga tidak biasa, dan karena itu membuat banyak orang yang mendengarnya kagum. Tetapi Alkitab tidak hanya menceritakan tentang Yesus sebagai pengajar. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41-52, kita menemukan sepenggal kisah tentang bagaimana Yesus belajar. Ketika berumur 12 tahun, dalam perjalanan ziarah, orang tua Yesus kehilangan dia. Setelah dicari ke sana kemari, akhirnya ia ditemukan sedang belajar. Dalam ayat 46-47 dari Lukas 2 dituliskan, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Yang menarik perhatian saya dari kisah ini adalah betapa dinamisnya proses belajar mengajar di Bait Allah pada zaman itu. Yesus, sang murid, mendengar, menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu saya berumur 12 tahun, model pendidikan di sekolah saya tidak seperti itu. Pada waktu itu, murid-murid hanya disuruh mendengar apa kata guru dan menjawab pertanyaan kalau ujian atau ulangan. Tetapi tidak ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jarang sekali ada murid yang berani bertanya ketika pelajaran berlangsung. Bahkan ada guru yang marah kalau ada murid yang berani bertanya. Sebagai pengajar sekarang, saya menduga model pendidikan yang satu arah itu, yang menyuruh murid cuma dengar saja, masih kuat di Indonesia. Kadang-kadang sebagai dosen saya frustrasi karena jarang ada mahasiswa yang bertanya. Sudah disuruh-suruh ada yang tanya, ya diam saja, saat hening semua. Jadi mereka maunya cuma mendengar. Maka setiap kali para dosen di-training lagi tentang metode-metode baru, bagaimana caranya mengajar generasi Z atau generasi Alpha sekarang, yang punya cara hidup dan cara berpikir yang berbeda dengan generasi para dosennya. Tapi saya kira masalahnya adalah banyak mahasiswa juga yang terbiasa dengan pendidikan yang hanya menekankan mendengar saja, yang mereka terima pada jenjang-jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi mereka tidak terbiasa untuk bertanya dan juga tidak terbiasa untuk menjawab secara bebas. Saya menduga bahwa dalam hal pendidikan iman juga begitu. Apalagi pokok-pokok iman atau agama seringkali dianggap sebagai ilmu maha pasti yang tidak boleh dipertanyakan dan tidak boleh dipersoalkan. Anak-anak hanya diminta untuk menerima dan meyakini. Tetapi kalau demikian, kita jadi mundur
ketimbang pendidikan agama di Bait Allah pada zaman Yesus. Anak-anak kita sekarang terhubung ke sumber pengetahuan dan informasi yang sangat banyak, hampir tidak terbatas berkat teknologi informasi. Pokok-pokok iman yang dirumuskan secara tradisional bisa saja tidak nyambung dengan pengetahuan mereka. Pendidikan iman, baik yang diberikan di sekolah maupun di rumah, perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak kita. Bukan hanya untuk mendengar apa yang kita yakini sebagai kebenaran, tetapi juga untuk bertanya secara bebas. Artinya termasuk menggugat dan mempersoalkan pokok-pokok kepercayaan yang selama ini kita anggap sakral. Tidak perlu ditakut-takuti dengan ancaman, awas, kamu dosa kalau bertanya seperti itu. Sifat dari Injil adalah membebaskan. Dalam hal ini bukan hanya kebebasan dalam arti rohani, tetapi juga kebebasan mental, bebas dari ancaman-ancaman agama yang menakut-nakuti orang, sehingga tidak berani berpendapat dan tidak berani berkreasi. Semoga anak-anak yang seperti Yesus, yang punya banyak pertanyaan dan berani memberi jawab secara bebas, mendapat tempat yang nyaman di sekolah-sekolah Kristen, di gereja, dan dalam keluarga-keluarga Kristen. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pendidikan Kristen yang dilakukan di sekolah-sekolah milik-Mu, di gerejamu, dan juga di keluarga kami. Biarlah melalui pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kami bukan hanya mengajar tetapi juga belajar. Dan kami dapat semakin dicerahkan untuk menerima jiwa Injil Yesus Kristus yang membebaskan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berani memperbarui kehidupan ini sesuai dengan jiwa Injil Yesus Kristus. Amin.